Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran geografi kali ini kita akan membahas teori-teori pusat pertumbuhan. Teori-teori pusat pertumbuhan yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut: teori tempat sentral, central place theory, teori kutub pertumbuhan, growth poles theory, teori potensi daerah setempat, dan teori agropolitan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Christaller. Dalam teori ini menyatakan bahwa suatu lokasi pusat aktivitas yang melayani berbagai kebutuhan penduduk terletak pada suatu tempat yang sentral, yaitu suatu tempat atau kawasan yang memungkinkan partisipasi manusia yang jumlahnya maksimum, baik yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen. Tempat-tempat sentral dapat berupa kota-kota besar, pusat perbelanjaan, rumah sakit, ibu kota provinsi, kota kabupaten. Berdasarkan teori tersebut, tempat sentral merupakan suatu titik simpul dari suatu bentuk heksagonal menjadi 3, yaitu K sama dengan 3 lokasi pasar optimal, K sama dengan 4 lokasi transportasi optimal, K sama dengan 7 lokasi administrasi optimal. Tempat sentral berhierarki 3, K sama dengan 3 adalah pusat pelayanan berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang bagi daerah sekitarnya, dan sepertiga wilayah di sekitarnya terpengaruh untuk memenuhi kebutuhan pada tempat sentral tersebut, atau disebut kasus pasar optimal. Tempat sentral berhierarki 4 atau K sama dengan 4 dinamakan situasi lalu lintas yang optimum. Artinya, di daerah tersebut dan sekitarnya yang terpengaruh tempat yang sentral itu senantiasa memberikan kemungkinan rute lalu lintas yang efisien. Situasi lalu lintas optimum memiliki pengaruh setengah bagian dari wilayah-wilayah tetangga di sekitarnya. Tempat sentral berhierarki 7, K sama dengan 7, dinamakan situasi administrasi yang optimum. Tempat sentral ini memengaruhi seluruh bagian wilayah tetangga di sekitarnya.
Pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia banyak bertumpu pada sektor industri. Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan dengan sistem perwilayahan atau regionalisasi. Kota-kota utama dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah membagi wilayah Indonesia menjadi 4 pusat pertumbuhan. Wilayah pembangunan utama A dengan pusat pertumbuhan utama adalah Kota Medan. Wilayah pembangunan utama B dengan pusat pertumbuhan utama adalah Kota Jakarta. Wilayah pembangunan utama C dengan pusat pertumbuhan utama adalah Surabaya. Dan wilayah pembangunan utama D dengan pusat pertumbuhan utama adalah Kota Makassar. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.